Permisi Bu, selamat siang. Oh, selamat siang, Pak. Silakan duduk, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya Bu, begini Bu, saya kan sedang dalam program calon guru penggerak. Ini terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan pemimpin. Jadi di sini saya Bu ingin meminta waktu Ibu sedikit untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan pemimpin. Bisa ya Bu ya waktunya? Oh, silakan, Pak. Ya, jadi di sini Bu, saya akan mewawancarai Ibu dengan beberapa pertanyaan. Yaitu dengan pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Pak. Em, Menjadi pemimpin pasti sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sulit diputuskan. Ini kita identifikasi sebagai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Namun, kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi masalah. Dan kita juga harus mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi. Setelah itu, kita kumpulkan dulu berbagai informasi yang faktual, yang akurat, dan kita juga harus mendengar berbagai masukan-masukan yang ada. Barulah kita bisa menentukan suatu keputusan yang mengacu kepada peraturan. Begitulah Pak, kira-kira cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Iya, kemudian ya Bu ya, pertanyaan yang kedua, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak, sebagai kepala sekolah, saya harus melihat situasi dari berbagai sisi. Seperti yang Bapak katakan tadi, kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang kita kenal sebagai kasus dari dilema etika. Biasanya saya meminta masukan dari wakil-wakil saya terlebih dahulu. Setelah mendengar berbagai masukan dari mereka, baru saya akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya, meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak, tapi apabila dihadapkan dengan dua kepentingan dan keduanya sama-sama benar, saya akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati terlebih dahulu di dalam rapat, Pak. Oke, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baik, Pak. Kalau langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan, itu pertama sekali saya akan mencoba memahami kasus yang terjadi. Kemudian saya mengumpulkan wakil-wakil kepala sekolah untuk memperoleh masukan. Lalu mengadakan rapat bersama guru dan tenaga kependidikan yang seperti biasa kita lakukan, Pak. Kemudian apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama, maka dilakukanlah voting atau pengambilan suara terbanyak.
Dengan begitu, keputusan diambil dengan catatan, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab setelah suatu hal disepakati bersama. Oke, baik Ibu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apabila apa yang saya inginkan dan apa yang diinginkan oleh guru-guru bisa satu suara, bisa selaras, dan bisa sejalan, Pak. Iya Bu, berarti pengambilan keputusannya artinya keputusan bersama Ibu ya. Iya, Pak. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, Pak. Tantangan ini biasanya bersifat personal, Pak. Apabila saya selaku kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru kita yang berbeda dengan harapan atau keinginan saya. Disinilah tantangan terberat dalam pengambilan keputusan itu. Iya, berarti Bu, tantangannya itu jika terjadi perbedaan pendapat ya Bu ya. Iya, Pak. Oke Bu, kemudian pertanyaan berikutnya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya, Pak, tidak ada jadwal tertentu. Yang penting buat saya, segala hal harus tuntas. Dan kalau bisa diselesaikan secepatnya. Namun, meskipun begitu, ya tergantung dari berat atau ringannya suatu kasus permasalahan. Kalau berat, tentu agak sedikit lama diselesaikan. Kalau ringan, ya tentu secepatnya dituntaskan. Tapi itu pun tergantung dari permasalahan tersebut, Pak. Iya Bu ya, jadi tergantung dari ringan beratnya sebuah kasus ya Bu ya. Iya, Pak. Oke Bu, jadi kemudian pertanyaan yang berikutnya Bu ya. Di dalam menentukan eh, suatu keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Wah, ini Pak. Ketika saya mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, dukungan dari keluarga tentu saja ada. Kemudian tim di sekolah seperti wakil-wakil kepala sekolah, kita semua guru-guru dan tenaga kependidikan yang senantiasa mendukung dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada. Itulah Pak, kitalah yang menjadi faktor-faktor mempermudah atau membantu saya dalam setiap pengambilan keputusan. Iya Bu, berarti keluarga dan juga seluruh tim yang ada di sekolah berkolaborasi bersama gitu ya Bu ya? Iya benar Pak. Iya. Kemudian ini Bu ya, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika? Baik Pak, saya belajar banyak hal dari selama ini kurang lebih
3 tahun saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Bandar ini. Tentu saja, memang tidak bisa disamakan pengalaman saya dengan sekolah-sekolah sebelumnya. Dengan kondisi sekolah yang tidak terlalu besar, namun berada di daerah, budaya, dan kebiasaan kultur tempat ini menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Iya, berarti Ibu dari pengalaman ya Bu ya, setelah beberapa tahun ternyata beda tempat, beda solusinya ya Bu ya. Oke Bu, demikianlah hasil wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Saya permisi ya Bu ya. Baik Pak, sukseslah ya Pak buat program guru penggeraknya. Iya, Saya Bu. sangat mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama di sekolah kita SMP Negeri 1 Bandar ini ya Pak. Iya Bu. Permisi ya Bu. Iya, silakan Pak, silakan. Permisi Bu, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya, terima kasih ya Bu. Begini Bu, terkait dengan tugas calon guru penggerak, yaitu mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan sedikit waktu untuk wawancara terkait hal tersebut Bu? Boleh Pak, silahkan. Ya, terima kasih ya Bu ya. Kita mulai ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual, dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan, Pak. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya kepada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat dan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Iya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Oke, yang pertama saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik, Pak. Iya, berarti turun langsung ke lapangan ya Bu ya? Iya, Pak. Jadi untuk pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya merasa sesuatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tapi tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek, dan guru-guru senior. Didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Ya, berarti adanya kolaborasi Bu ya? Iya, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan itu apabila kurang bisa diterima, Pak. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Iya, benar sekali ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ataukah ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu, Pak. Karena pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Iya, berarti lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Bu, ini pertanyaan yang terakhir Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk faktor-faktor yang memudahkan itu, Pak, dia berasal dari dukungan jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru kami yang ada di sekolah juga, Pak. Oh, dukungan dari teman-teman sejawat gitu ya Bu ya? Iya, Pak. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira ini Bu kesimpulannya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Oh, baik, Pak. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi, kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang sering terjadi di lapangan, Pak. Oh, pengalaman adalah guru yang terbaik ya Bu ya? Iya, Pak. Iya, oke Bu. Jadi demikianlah Bu wawancara pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan tugas dari calon guru penggerak Ibu ya. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Sama-sama, Pak. Ya, jadi saya mohon izin ya Bu ya. Baik, Pak. Oke, permisi ya Bu. Ya, Pak, silakan. Selamat siang Pak, permisi ya Pak. Oke, selamat siang Pak. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, terima kasih Pak. Begini Pak, terkait dengan tugas calon guru penggerak, yaitu di LMS ya Pak ya, ada mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu untuk wawancara terkait hal tersebut Pak? Oh, silakan Pak. Iya, terima kasih ya Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak ya Pak ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, selama ini Pak, saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut Pak. Siapa yang terlibat dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku Pak, yang sudah disepakati bersama Pak. Iya, begitu ya Pak ya. Berarti ada kesepakatan ya Pak ya. Mengenai pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Memang menjadi dilema Pak bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan tersebut yang sama-sama benar Pak. Tetapi saya tetap berpegang teguh Pak pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang Pak. Oh iya ya Pak ya. Kemudian pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Sebelum pengambilan suatu keputusan Pak dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta atau data Pak, pemanggilan yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait Pak, komunikasi bersama staf atau guru atau wakil kepala sekolah serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan Pak. Iya begitu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil Pak
adalah melakukan konferensi internal dengan guru lain, Pak. Iya. Pertanyaan yang kelima ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya dalam pengambilan keputusan, Pak, terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah, Pak, terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain. Contohnya wartawan, Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Kemudian kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Karena kasus itu, Pak, munculnya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal kasus untuk menyelesaikan kasus dilema etika, Pak. Tergantung ringan beratnya kasus tersebut. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung, Pak, saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, Pak, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu koordinasi atau bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik, Pak. Iya, berarti tergantung kasusnya Pak ya, berat ringannya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan, Pak, adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil atau staf guru, Pak, komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku atau disepakati bersama, Pak. Iya, baik Pak. Jadi ini merupakan pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan, Pak, adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif, Pak, serta berpihak kepada murid, Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Berarti pengambilan keputusan itu penting dengan cara komunikasi ya Pak ya, koordinasi dengan semua pihak ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, oke Pak. Demikianlah wawancara mengenai pengambilan keputusan pemimpin ya Pak ya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan kepada saya. Iya, Pak. Iya. Jadi demikian dulu Pak. Permisilah saya Pak ya. Oke, silakan, Pak.